Alright, welcome back to our TOEFL class. We are going to focus on listening comprehension. We are going to continue on skill 7, 8, 9, and 10. Jadi skill 7 sampai 7 to 10 itu fokus ke negatif. Jadi dalam soal TOEFL ITP di bagian listening itu banyak sekali bentuk-bentuk negatif. Nah, negatif ini bisa single negatif, bisa double negatif dalam satu kalimat. Nah, 4 skill ini akan fokus ke bagian tersebut dan kita akan bahas satu persatu. Ini skill 7, listen for negative expressions. Jadi di skill 7 sampai 10 ini saya akan memberikan contoh-contoh dan sertakan dengan audionya, karena audionya ini kalau kan disertakan akan kacau audionya. Nanti saya sediakan di slide terakhir. Nah, di skill 7 ini fokus kepada negative expressions, misalnya single negative expressions. Nah, biasanya ketika pertanyaan atau pernyataannya itu bentuknya negatif, maka jawaban yang benar biasanya adalah yang positif atau kebalikan dari yang negatif tersebut. Misalnya, ketika kita mendengarkan recording antara man and woman. Man bilang bahwa how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? Nah, selalu katakan bahwa fokus ke line kedua, dan ini line kedua. Someone bilang they didn't drive slowly on the trip to Maine. Ini kata kunci, ini adalah negatif expressions. They didn't drive slowly. Kemudian ini perhatikan kata slowly. Jadi artinya dia tidak mengemudi dengan pelan-pelan dalam perjalanan ke Maine. Pertanyaannya adalah, what does the woman say about the trip? Nah, ada beberapa pilihan. Misalnya, apakah A, they drove rather quickly. Ini drove ini bentuk lampau dari drive. Atau B, they could not have driven more slowly. Slowly kita temukan lagi, sejauh ada slowly. Or C, they wanted to travel slowly to Maine. Slowly. Kemudian D, they did not drive to Maine. Ya. Ini bisa terkecoh bagian D, karena di sini didn't, di sini juga didn't. Tapi kita harus perhatikan kata berikutnya. Di sini ada drive, kemudian ada slowly. Jadi kuncinya adalah di kata did not dan slowly. Kalau pernyataannya dia bilang bahwa dia tidak berkendara dengan lambat, artinya dia berkendara dengan cepat. Otomatis D kita eliminasi. Ini otomatis salah. They didn't drive to Maine. No. Dia travel atau dia drive ke Maine kok. Ini juga tidak ada di sini wanted, tidak ada yang bilang wanted di sini. Jangan terjadi dengan slowly. Jadi kita silang C. D juga they could not have driven more slowly. Ini juga negatif. Nah, tadi itu salah satu kuncinya adalah ketika pernyataannya adalah bentuk negatif, kemungkinan besar jawabannya adalah bentuk yang positif. Jadi kebalikannya, antonimnya. Sehingga yang paling memungkinkan untuk mencari jawaban adalah A. Dia kan bilang they did not atau they didn't drive slowly. Kalau dia tidak berkendara dengan lambat, artinya dia berkendara dengan cepat. Berarti quickly is the opposite for slowly. So jawaban yang benar adalah A. Nah, di sini ada beberapa contoh types of negative expressions. Ada 3. Pertama adalah
regular negatif. Misalnya kita sering dengar not, seperti di sini kata did not, or disingkat dengan n apostrophe t, dibaca not. Misalnya Tom is not sad about the result. Is not sad. Kalau not sad berarti dia bahagia. Kemudian yang kedua, other negative like nobody, none. Jelas negatif itu tidak ada yang ada kata-kata tidak gitu kan. Tidak seorang pun, tidak ada, tidak pernah. Contohnya nobody arrive on time. Jadi nobody, ini negative expression, arrive sampai tepat waktu. Nobody arrive on time, tidak ada yang tepat waktu, artinya mereka terlambat. Nah, ini dia ya, sinonimnya ya. Sama dengan misalnya Saul never work hard. Saul nggak pernah bekerja keras. Kalau seseorang dikatakan never works hard, berarti dia malas. Nah, negative prefixes. Jadi ada dalam bahasa Inggris misalnya ada kata-kata yang diawali dengan prefix. Prefix itu imbuhan awal sini. Imbuhan awal, misalnya an, in, this, yang artinya semuanya artinya tidak. Misalnya normal, di depan ada kata abnormal, berarti tidak normal. Misalnya. Bukan abnormal yang warung. Contoh lain misalnya konsisten. Itu konsisten artinya konsisten. Kemudian di depan ada kata in. Ini menjadi inconsistent, artinya tidak konsisten. Nah, misalnya the patient was insane. Ini insane dari kata in plus sane. Sane artinya sadar, in artinya tidak. Artinya insane, not sane. Artinya ini artinya ini artinya no. Sama dengan an, sama dengan in, sama dengan this, sama dengan up, sama dengan macam-macam. Ada beberapa contoh. Ini 3 saja sini. Nah, ini samatnya dengan not. Nah, berarti insane, not plus sane. Skill ini listen for double negative expression. Kalau di skill sebelumnya itu cuma satu skill expression. Di skill 8 ini bagaimana kalau misalnya ada 2 negatif yang ketemu dalam satu kalimat. Nah misalnya I can't believe the news that I heard about the concert. Nah terus si perempuan bilang well it's not impossible. Jadi ini yang dibilang dengan double negatif. Double-nya 2. Ini 1 sudah negatif. Kemudian negatif yang kedua impossible artinya tidak mungkin. Nah ini negatif yang kedua. Berarti double kan. It's not impossible for the concert to take place. Nah, ketika negatif ketemu negatif artinya positif. Sehingga kita bisa lihat pilihan jawabannya. Misalnya A, there is no possibility that the concert will take place. Ya, ini sama dengan dia membahasakan impossible dengan no possibility. Okay. Kemudian yang kedua, the concert will definitely not take place. Ya, jadi dikatakan tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Double will definitely tidak, karena dia mengatakan tidak mungkin. Dia tidak mungkin melakukan itu. Sementara dikatakan sini will not take place. It's wrong. Ya. Kalau the concert might take place, kalau sini kan dibilang tidak mungkin. Konser itu tidak mungkin jalan, tidak mungkin tidak dilaksanakan misalnya. Kalau sinonim tidak mungkin tidak dilaksanakan, berarti artinya mungkin akan dilaksanakan. The concert cannot take place artinya the concert tidak akan dilaksanakan. Nah, kan ini negatifnya. Ini juga negatif. Ini artinya yang positif. Sebenarnya ketika 2 negatif ketemu, maka hasilnya adalah positif. Nah, ini beberapa contoh double negatives. Bisa kita
lihat ada 3 situasi di mana kita gunakan negatif. Yang pertama negatif word, itu tadi kata not. Nah, not ini bisa diikuti dengan kata kerja. Kemudian ada no, bisa dengan kata benda. Kemudian non, dan negative prefix. Ya, tadi sebelumnya sudah dibahas, misalnya in pada inconsistent, kemudian ditambahkan in inconsistent. Kemudian necessary ditambah dengan unnecessary. Kemudian comfort ditambah dengan discomfort. Yep. Contohnya, he did not like the unclean. Jadi negatif 1, negatif 2. Ini tidak, ya tidak bersih. Ini kan artinya tidak, ini artinya bersih, berarti tidak bersih. Kalau bahasanya seperti itu berarti did not like unclean office. Dia tidak menyukai kantor yang bersih, kantor tidak bersih. Dia tidak menyukai kantor yang bersih. Berarti kalau dia bilang dia tidak menyukai kantor yang bersih, berarti artinya dia suka kantor yang bersih. Kemudian two negative verbs, jadi sama-sama verbs, ya. Ini kan negative verbs doang. Nah ini kalau misalnya bagaimana keduanya negative verb. So it's like it's snowing. So ini verb 1, satu verb ya. It's not snowing, isn't. Ya, hati-hati. Ini bisa dibaca is not, bisa dibaca isn't. Jadi kedengarannya isn't. Isn't snowing. So they are not. Nah, ini they are not going. Ini verb yang kedua. Berarti satu verb, dua verb, semuanya negatif. Makanya dibilang two negative verbs. Nah, ketika dua negative verbs ini ketemu, maka artinya jika tidak bersalju, mereka tidak akan pergi. Nah, karena bahasanya seperti itu, maka berarti dia pergi ketika bersalju. Implies that they will go if it were snowing. Nah, yang ketiga adalah neither or not or either. Nah, Sue did not like the movie and neither did Mark. Ini double, ini didn't satu negatif, ini neither satu negatif, berarti double. Artinya Sue tidak menyukai film, Mark juga begitu. Artinya kedua-duanya tidak menyukai movie. Itu skill 8. Sekarang kita ke skill 9. Nah, lisan 9 ini sering ada juga yang mengecoh di TOEFL listening question. So like listen for almost negative expressions. So Anda mungkin dengarkan misalnya perempuan bilang, were you able to pay the electric bill? Maka kamu mampu tidak bayar ini tagihan listrik. Kemudian the man bilang, I had barely enough money. Saya hampir ini tidak memiliki uang. So in your textbook, Anda menemukan jawab pilihan A, he had plenty of money for the bill, which is not. He didn't have enough money for the bill. Dan juga karena sebenarnya dia punya, cuma barely, hanya hampir tidak punya uang untuk bayar. Barely hampir tidak memiliki, hampir tidak misalnya. Atau kita tinggalkan dulu sih karena jawabannya selesai, tapi kita analisa D, he was unable to pay the bill. No, dia mampu kok. Dia mampu untuk bayar, hanya saja tidak cukup uangnya. Makanya dia bilang he paid the bill, jadi dia membayar tagihan itu, but has no money left, tapi hanya sudah habis, dan lagi yang tersisa. Maka jawabannya adalah C, he paid the bill but has no money left. Jadi kalau kembali di sini dia bilang were able to pay electric bill, apakah kamu mampu untuk bisa tak kamu bayar tagihan listrik? Dia bilang had barely enough money. Jadi sekarang sudah tidak punya uang, hampir tidak punya uang. Artinya he paid the bill, dia sudah membayar billnya, tagihannya, tapi ya ada lagi uang yang tertinggal. Nah, di sini ada dua meaning. Almost none, contohnya hardly,
barely, scarcely, only. Example, there is hardly any food in the refrigerator. Jadi sudah misalnya ada uang lagi, ada makanan lagi di lemari es. Almost never, hampir tidak pernah misalnya. Contoh kata-kata itu rarely atau seldom. Nah, misalnya he rarely drives to work. Dia jarang sekali berkemudi atau berkendara untuk pergi kerja. Itu skill 9. Now we are moving to the last skill, which is skill 10. So skill 10 is listen for negatives with comparatives. Jadi ini kalau skill 10 tentang negatif, itu ada negatifnya, tapi di saat yang bersamaan dia juga melakukan comparatives atau komparatif perbandingan. Misalnya di rekaman, on the recording you hear the woman say, "What do you think about the new students in math class?" Dan dibilang, no one, negatif, no one is more intelligent than she is. No one is more intelligent than she is. Jadi perbandingan, ada kata-kata more. Itu kalau ada kata-kata more, kemudian ada er di belakang, itu sudah masuk comparatives. What does the man say about the new students? So like that. In the textbook, you read, she is not very smart. Yang terkaca dengan no, she is smart. He's smart. He is smarter than she is. No, jangan terkecoh, di sini intelligent, waktu di sini sinonimnya smarter. Ini tidak jelas menuju kemana. Kemudian other students are smarter than she is. No. Sini katakan bahwa tidak seorang pun yang lebih pintar dari dia. Tidak seorang pun. Ini no one more intelligent than she is. Tidak seorang pun lebih pintar dari dia. Sehingga artinya kalau tidak seorang pun lebih pintar dari dia, maka dialah yang paling pintar. So the best answer is delta D. She is the smartest. Yang paling cerdas di antara teman-teman yang lain di kelas tersebut. Nah, bentuk komparatif itu ada dua. Biasanya pakai kata more atau suffix er. Misalnya, no one is more beautiful. Nah, ini kata more biasanya digunakan ketika 3 suku kata. Misalnya kalau kata-kata pendeknya, kalau kata-kata cukup pendek, misalnya 1-2 suku kata atau 2 syllable, itu cukup ditambah dengan er. Tapi kalau misalnya agak panjang sedikit, misalnya beautiful, ini kan beauty, ini 3 syllable istilahnya dalam istilah fonetik, maka tambah more. Nah, no one is more beautiful than she is. Artinya tidak ada lebih pintar dari dia di kelas. Artinya dialah yang paling pintar. He is the most beautiful. Nah, er, ini tadi kalau misalnya cuma 1-2 suku kata, bukan suku kata, jadi istilahnya syllable ya. He could not be happier. Jadi he could not be happier. Nah, er artinya dia tidak dapat lebih berbahagia. Artinya dia sangat bahagia. He is extremely happy. Atau mungkin bisa juga dengar, yang paling sering dengar itu misalnya he could not agree more. Artinya he could not, itu sekarang negatif, he could not agree more, terus ada kata more, artinya dia sangat bahagia, dia sangat setuju gitu. Dia sangat setuju. Right, this is a skill 10. Now we are moving to TOEFL exercise, skills 7 through 10. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Number 2. What are you so upset about?
Not once on this trip has the bus left on time. What does the woman mean? Number 3. Was there enough soup to go around? There was barely enough soup for everyone at the table. What does the woman mean? Number 4. Do you really want to move to Florida? I couldn't want anything more. What does the woman mean? Number 5. Did you turn in your research paper for history class? I couldn't turn it in because it was incomplete. What does the woman mean? Number 6. Do you think that your friends enjoyed their trip to the Museum of Modern Art? Sylvia doesn't care for modern art, and neither does Tim. What does the man mean? Number 7. Can your friends go with us this afternoon, or do you think they'll be too busy? They hardly ever work in the afternoon. What does the man say about his friends? Number 8. Do you think we could turn the air conditioner on? I'm really uncomfortable. The air conditioner never works when it gets warm. What does the man imply? Number 9. I heard that your exam results were not too bad. Actually, I've never done worse. What does the man mean? Number 10. Did the committee come to a decision about the parking problem? The committee shouldn't have decided the issue when so many members weren't present. What does the woman mean?